Polisi Budaya Aceh kembali melakukan sosialisasi di pusat makam Tengku di Anjung, Tengku di Kandang, salah satu ulama yang ada di Kampung Pande, Kota Banda Aceh. Yang bisa kita ketahui bahwasanya Kampung Pande ini adalah salah satu cikal bakal Kota Banda Aceh, terdiri dari beberapa kampung kuno di Kota Banda Aceh seperti Kampung Jawa, Kampung Pelanggahan, Kampung Pande, Kampung Pring, dan ada beberapa kampung yang sudah mungkin hari ini tidak ada lagi di lokasi ini. Mungkin inilah cikal bakal suatu Kota Banda Aceh, dan kita mengambil tema sebagai sosialisasi hari ini tentang baju adat Aceh. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat hasil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat bapa temerhum, hukum Pak Syia Kuala, kanun bapa topang resam balak semana. Gutanya Aceh, adat dan budaya begot tak satu, begot tak jaga. Kamu saatnya sedang mengadakan sosialisasi pemakaian baju adat Aceh, khusus untuk kita berikan masukan kepada para pemerintah Aceh agar bak sabo saat nanti baju adat Acehnya harus dilestarikan di dalam bidang pemerintahan, di dalam bidang kemasyarakatan. Contoh, seperti pegawai negeri sipilnya khusus di Aceh, uro-uro tertentu, uro Hameh, uro Jumat, tak usahakan untuk tak pakai baju adat drone, motif Aceh. Tanya baik tinggal dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Contoh Bali. Bali saatnya kau berlaku pakaian adat drone yang disuk pada uro Hameh dan Jumat oleh seluruh. Hanya perlu tak sikap. Menghimbau seluruh pihak, mari saling mendukung, mari saling menjaga dan melestarikan pakaian adat kita Aceh. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mensosialisasikan tentang baju adat Aceh. Sekarang baju adat Aceh sudah jarang digunakan. Seharusnya baju adat Aceh dijadikan baju resmi di dinas-dinas pada hari-hari tertentu, maksudnya misalnya hari Kamis setiap minggu, sehingga baju dinas itu yang berbaju Aceh, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat dan juga menumbuhkan perekonomian tradisional Aceh, sehingga terkupiah mengkutuk baju Aceh dan seni-seni Aceh lama yang sudah mulai kurang dipedulikan bangkit kembali. Jadi itulah tujuan utama kami, supaya orang Aceh kembali kepada identitasnya, bahwa baju Aceh dulu adalah baju yang digunakan sebagai salah satu imperium 5 besar dunia. Jadi kerajaan Aceh Darussalam, Turki, Mughal, Maroko, dan kerajaan Persia, Safawi itu adalah 5 besar dunia, dan baju Aceh dulu juga dikenal sebagai baju kemajuan internasional, dan kita kembalikan baju itu sebagai baju kita, pegawai kita, Pemda, sampai dari bawah sampai masyarakat menggunakan baju itu kembali. Dan tentu kita memerlukan musyawarah bersama, juga dukungan dari semua pihak. Demikian saja, terima kasih. Situs Cagar Budaya Putrohijau. Seperti diketahui bahwa Kampung Pande ini merupakan pusat titik nol, yaitu peradaban di Banda Aceh, dan di sini juga terdapat makam Putrohijau, dan di sebelah sana terdapat makam Raja-Raja Kampung Pande, dan di sebelah sana lagi terdapat makam Tuan di Kandang. Nah, makam Putrohijau ini memiliki banyak nisan, yaitu nisan para raja, dan salah satu yang dikenal itu adalah seorang putri raja yang dikenal dengan nama Putri Ijo. Beberapa sejarawan masih berbeda pandangan, ada yang mengatakan itu Ratu Nakiatuddin, tapi ada yang lain mengatakan itu adalah Putrohijau masa Kesultanan Kampung Pande lebih awal. Tapi ada juga temuan-temuan beberapa makam raja di daerah sini, di daerah makam Putrohijau ini menandakan ini adalah merupakan situs penting, dan kemudian sebagian hancur ketika tsunami melanda Aceh. Nah, kita mengharapkan ke depan perlu dipasang cungkup dan sebuah pelestarian, kemudian keterangan siapa-siapa saja yang dimakamkan di sini. Karena ada banyak ahli epigrafi dan juga ahli-ahli yang mengerti bisa menulis di sini, sehingga bisa ditampilkan, sehingga wisatawan bisa kenal, dan juga banyak wisatawan berkunjung kemari. Jadi yang utama kita harapkan dipasang cungkup
Kemudian juga diberikan nama-nama, dituliskan nama-nama tokoh yang meninggal di sini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kamu dari titik nol Kerajaan Aceh Darussalam, Nanggro Aceh Darussalam. Kita beritahukan kepada seluruh rakyat Aceh maupun seluruh bangsa Indonesia, kita harus senantiasa menjaga situs-situs sejarah seperti Gamedi Aceh, makam-makam para raja-raja, makam-makam para aulia, makam-makam para petinggi-petinggi kerajaan terdahulu. Ini akibatnya. Ini akibat batu nisan tidak terjaga. Harga batu nisan ini bukan seperti harga kacang goreng. Saat ini untuk membuat batu nisan seperti ini susah. Dari itu, mari kita sama-sama kita jaga, kita lestarikan dan kita pelihara kekayaan pasar sejarah. Kita semua khusus rakyat Aceh, mari sama-sama jaga kekayaannya. Kekayaan itu bukan berupa uang yang banyak, harta yang banyak, tetapi peninggalan sejarah sangat mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi cagar budaya di Aceh saat ini. Nah, kita lihat, bisa kita lihat sendiri. Jadi kita ingin yang memiliki tanggung jawab, yaitu yang sudah diberi tanggung jawab, yaitu berupa pelestarian cagar budaya dan dinas pariwisata diharap serius mengurus ini. Jika tidak mau mengurus, makanya limpahkan ke pengurus-pengurus yang lain. Jadi cagar budaya harus terurus. Jangan seperti Pulau Mila Empang
Jadi kita mempromosikan cagar budaya ke luar negeri, ke daerah-daerah yang lain. Jadi kita harap ke depan ada orang-orang yang punya pikiran besar itu memimpin Banda Aceh. Dan Aceh sekaligus. Nah, kita berharap ada orang-orang yang punya pikiran besar yang bisa mengurus negeri ini. Nah, dapat kita lihat ini kuburan komplek makam Tengku di Kandang. Tengku di Kandang itu Syekh Abdul Rauf, saya lupa ini panjangnya. Jadi inilah kondisi cagar budaya sekarang, yang dimana sudah berantakan, yang katanya ini di sudah di bawah cagar budaya. Nah, ini dapat kita lihat mereka rasanya sangat sangat tidak bertanggung jawab. Contohnya batu nisan sebelah sana, itu batu nisan sebelah sini, nisan jenis lamuri sebelah sana, sebelah kakinya sudah Aceh Darussalam. Jadi kita harap seriuslah untuk menangani hal-hal seperti ini. Jangan sampai kami dikira oleh peneliti-peneliti sama tamu-tamu kami dikira orang bodoh. Nah, padahal yang menanggung jawabkan itu, yang punya tanggung jawab itu yang bodoh. Dan mereka selalu berdalih, kami punya ini cagar budaya itu. Nah, contohnya ini satu saja komplek yang sudah terkenal ini tidak bertanggung jawab. Dan satu lagi kita harapkan kepada Pemda Banda Aceh dan Aceh, ya seriuslah mengurus cagar budaya. Kalau kita tidak serius, maka akan diperolok-olok oleh negeri yang lain. Kita saja tak mampu mengurus. Jadi bagaimana kita mau mempromosikan? Bagaimana kita bilang kita sebuah bangsa yang besar, tapi hal-hal yang besar yang tidak kita urus. Kita cuma bisa mengurus hal-hal kecil. Jadi contohnya baru-baru ini itu Pemda Banda Aceh mempromosikan Aceh Heritage ke Solo kalau tidak salah saya. Jadi hanya mempromosikan PLTD Apung dan situs-situs tsunami. Nah, mereka tidak tahu apa kepala mereka tidak sampai ke situ. Begitu dahsyatnya peninggalan-peninggalan zaman. Kita itu katanya Banda Aceh itu udah hampir 1000 tahun. Tapi bukannya yang 1000 tahun itu yang mereka promosikan. Bahkan yang 10 tahun yang mereka promosikan. Nah, saya kira ke depan itu kita perlu pemimpin-pemimpin yang pintar, yang punya daya pikir yang tinggi. Jadi mungkin itu saja. Perlu kami tambahkan sedikit bahwasanya khusus kepada pemerintahan Aceh dan kepada instansi yang terkait, masalah yang mengurus masalah cagar budaya, sejarah dan kebudayaan, mohon kiranya betul-betul eksis. Karena jangan kita mempromosikan bagaimana disebutkan oleh Ketua Pesabah tadi, Tengku Agam Al-Usmani, kita mempromosikan keluar, sedangkan cagar budaya kita berantakan begini. Ini khususnya pemerintah Aceh, mohon kiranya kami selaku pengurus Pesabah ini mengharapkan semua kita harus bertanggung jawab terhadap makam-makam, terhadap cagar budaya, terhadap seperti yang kita saksikan pada hari ini. Jangan sampai kita tertinggal dengan daerah lain, kita promosikan ke daerah lain, sedangkan kita sendiri tidak mengurus masalah peninggalan sejarah ini. Terima kasih.